Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, senang sekali pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Dia. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkan ku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkan ku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkan ku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Seperti-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa
kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami ada hari ini. Terima kasih kami boleh datang ke depan Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan hari kami mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau berhenti dari segala kegiatan kami. Kami mau berhenti dari segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, permasalahan kami, pergumulan kami. Tuhan, kami mau berhenti, kami mau percaya bahwa semua dalam hidup kami yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Dan kami mau memilih percaya bahwa Tuhan yang sanggup buat semua jalan keluar dalam hidup kami. Dengan Tuhan ada harapan, dengan Tuhan ada jalan keluar, dengan Tuhan ada pertolongan. Dan hari ini saat kami datang ke hadapan Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami mau buka hati kami mau mengerti apa yang jadi kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biar kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu itu yang mengubah keadaan kami, menjadikan kami serupa dengan Engkau, memulihkan kami seperti apa yang jadi rancangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, beri kita percaya katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab kita ada banyak nama-nama terkenal yang hidupnya berantakan, keluarganya berantakan. Sebutlah ada namanya Adam dan Hawa. Mereka buat kesalahan, mereka melanggar perintah Tuhan di Taman Eden. Dan kita tahu kisahnya, mereka diusir keluar. Dan anak yang muda sampai dibunuh dengan anak yang tua. Dan mulailah terjadi pertumpahan darah yang pertama. Kita mengenal ada orang lain yang namanya Nuh. Nuh itu seorang yang kita kenal sebagai orang yang hebat sekali. Orang yang taat dengan Tuhan, orang yang punya iman luar biasa. Tapi ternyata kita mencatat dia jatuh mabuk-mabukan sampai dia tampil telanjang di depan anaknya. Lalu dia kutuk anaknya dan hidupnya berantakan. Ada lagi orang lain, Abraham Bapak Ibu. Bapak segala orang percaya yang kita kenal sebagai orang yang sangat hebat sekali. Apakah keluarganya baik? Tidak ternyata. 2 kali Abraham ini tidak mengakui istrinya sampai diambil istri oleh orang lain. 2 kali Bapak Ibu. Nggak main-main loh. Ada orang yang ketiga lagi, orang yang lain lagi, namanya Ayub. Ayub itu Alkitab menulis Tuhan sendiri memberikan
standar kualifikasi penilaian orang yang saleh dan jujur yang tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia. Tapi siapa istrinya? Istrinya adalah orang yang berkata, waktu Ayub mengalami masalah, mengalami pergumulan, istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Luar biasa Bapak Ibu. Istrinya. Ada lagi orang Yakub. Saya percaya Anda pasti kenal Yakub. Orang ini luar biasa. Awalnya dia seorang penipu. Dia tipu bapaknya, dia tipu Esau, dia tipu salah sini untuk mendapatkan hak kesulungan. Apakah selesai? Tidak. Dia pergi lalu dia menikahi seorang pencuri, Rahel. Rahel itu waktu dia mau bawa keluar dari rumah bapaknya, dia curi terafim bapaknya tanpa sebab, Bu. Nggak ada alasan, nggak ada apa-apa. Dia ambil, dia sembunyikan di pelananya, di pelana yang dia tunggangi. Ada lagi Ruben. Ruben itu anak tertuanya Yakub. Apakah dia baik? Tidak juga. Ternyata keluarga ini luar biasa. Ruben itu anak tertua Yakub, tapi dia meniduri istri bapaknya sendiri. Mamanya berarti ya bukan mama kandung memang, tapi kan masih dalam satu status keluarga yang sama. Ada lagi orang yang lain, Samson. Orang yang sangat perkasa, orang sangat hebat, tapi lemah sekali dengan wanita. Jatuh berulang kali. Ada orang yang lain lagi, Musa. Musa itu orang yang sangat bermasalah dengan temperamennya. Dia disuruh Tuhan, katakanlah kepada batu itu keluarlah air. Dia nggak katakan, digebuk, diketok, sampai Tuhan marah, kau nggak akan masuk tanah Kanaan karena perbuatanmu ini. Apakah keluarga Musa baik-baik saja? Tidak juga. Ingat dia pernah mau dibunuh Tuhan karena kasus pengantin darah. Dia ngajarin orang lain untuk bersunat, tapi anaknya sendiri dia tidak sunat. Untung dia punya istri rada baik, si Pora. Dia sunat anaknya, dia tempelkan kulit katan itu ke kaki Musa dan berkata ini pengantin darah. Dan Tuhan ampuni. Tapi apakah secara keseluruhan keluarga Musa baik? Tidak, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu dia punya seorang kakak namanya Miriam. Miriam itu dikuasai dengan kecemburuan. Dialah orang yang melawan Musa dan dia berkata, memangnya Tuhan cuma ngomong sama kau saja, nggak bisa sama kita? Kan bisa juga, dia juga ngomong sama kita. Ada lagi kakaknya yang lain, namanya Harun. Harun itu seorang yang pendiriannya lemah. Dia dititipin Musa, kau jagalah orang Israel. Dititipin untuk jaga orang Israel, dia malah bikin patung lembu emas. Karena ya semua orang minta, aku minta Allah, aku minta yang kelihatan, dibuatlah karena didesak orang. Ada yang lain namanya Imam Eli. Imam Eli punya 2 orang anak yang sangat cinta uang, sangat jahat. Tuhan kasih kesempatan berulang kali, didiklah, tegurlah, ajarlah anakmu. Tapi Eli diam saja sampai terakhir Tuhan terpaksa menghabisi semua keturunan Eli dan digantikan dengan Samuel. Yang lain lagi ada namanya Raja Daud. Saya percaya semua tahu yang ini. Raja Daud itu punya beberapa istri, Bapak Ibu. Anak dari istri yang pertama memperkosa anak dari istri yang kedua. Lalu anak dari istri kedua, saudara yang diperkosa, membunuh si pemerkosa dari anak pertama, dari istri pertama. Lalu anak dari istri yang ketiga berusaha menggulingkan tahta dia, merebut kerajaan Daud. Berantakan. Ada lagi Salomo. Kita tahu Salomo. Salomo itu separuh dari hidupnya habis dengan 1000 wanita. Banyak nama-nama top, nama-nama hebat, nama-nama terkenal dalam Alkitab kita. Tapi ternyata keluarga mereka berantakan, Bapak Ibu. Kenapa saya ceritakan ini? Kenapa saya tunjukkan ini buat kita semua? Karena saya pengen kita mengerti bahwa God is willing to work with our imperfect families. Tuhan itu tidak sedang mau bekerja dengan keluarga yang sempurna. Jadi kalau Anda berpikir, wah saya nggak cukup baik buat Tuhan, saya masih dalam dosa. Itu yang Tuhan mau kerjakan, itu yang Tuhan mau lakukan, itu yang Tuhan mau berperkara dengan kita, Bapak Ibu. Jadi Anda jangan salah berpikir, oh Tuhan itu hanya mau bekerja dengan keluarga yang sempurna. Yang papa cinta Tuhan luar biasa, takut Tuhan, rajin doa, ngerti firman. Yang mama, yang istri cinta Tuhan luar biasa, penuh kasih. Anaknya wah luar biasa. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak sedang mau bekerja dengan keluarga-keluarga yang sempurna atau orang-orang yang sempurna. Tuhan sedang mau bekerja dengan keluarga-keluarga yang imperfect, keluarga-keluarga yang rusak, keluarga-keluarga yang berantakan. Dia sedang mau bekerja dengan keluarga-keluarga seperti keluarga saya, seperti keluarga Anda. Jadi hari ini kalau Anda sedang berkata, keluarga saya sedang berantakan, kita sedang dihambang kehancuran, keluarga kami sedang penuh percekcokan, penuh perkelahian, penuh permasalahan, perselisihan, kita mau cerai. Tuhan sedang mau berperkara dengan Anda dan saya. Kita bisa, Tuhan bisa, mampu dan mau untuk merestorasi keluarga kita. Yang jadi masalah adalah banyak orang menyerah, Bapak Ibu. Mereka angkat tangan, mereka berkata, udah nggak ada yang bisa dibuat lagi. Percuma dipertahankan, percuma diteruskan, nggak bisa. Kenapa mereka menyerah? Karena kebohongan setan yang luar biasa. Setan berkata, tidak bisa kau buat apapun dan Tuhan tidak berkenan atas keluargamu. Tuhan tidak berkenan atas perbuatanmu. Tuhan tidak berkenan atas rumah tangga yang kau bangun ini. Salah besar. Sekalipun, Bapak Ibu,
Mungkin rumah tangga kita dibangun dengan dasar yang salah. Kita mungkin hamil dulu misalnya. Atau kita salah melangkah, kita nggak dapat restu dari Tuhan, dari orang tua kita. Tapi toh, pengampunan itu selalu ada, Bapak Ibu. Memang ada harga yang dibayar. Saya ngomong baik-baik, saya tidak menjustify, saya tidak membenarkan dosa, tapi ada harga yang dibayar dan ada pemulihan buat kita. Bisa, walaupun ada harganya, Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda bicara, oh, rumah tangga berantakan, Tuhan mampu merestore rumah tangga kita. Even if you are a single parents, sekalipun kalau Anda adalah orang tua tunggal, single mom, single dad, Tuhan bisa merestore hidup Anda dan anakmu. Tuhan bisa merestorasi pernikahanmu. Tuhan bisa merestorasi hubunganmu, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Tuhan bisa merestorasi, Tuhan bisa pulihkan. Selama ada Tuhan, selalu ada pengharapan. Nah, masalahnya cuma satu. Bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang benar, yang tepat, yang diberkati? Seperti apa dan bagaimana caranya? Perhatikan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya bacakan buat kita semua ya. Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12-nya. Saya bacakan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya itu dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi ayat ini menulis ada 3 formula besar untuk memulihkan keluarga kita. Untuk memastikan keluarga kita hidup dalam berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan dalam rumah tangga kita. Put God first. Put God first in your life. Put God first in your marriage. Put God first in your family. Ini yang pertama. Yang kedua, put God first in what you teach to your children. Taruh Tuhan yang pertama dalam segala apa yang kau ajarkan kepada anak-anakmu. Yang ketiga, put God first in how you live your lives. Taruh Tuhan di tempat yang pertama dari bagaimana cara kita menghidupi hidup ini. Jadi hidup ini nggak ngawur-ngawur, Bapak Ibu. Kita bukan sembarangan bermain, kita bukan video game yang kalau berantakan rusak tinggal restart, ulang lagi dari awal. Tidak. Hidup cuma sekali. Sekali salah, efeknya besar sampai seumur hidup. Hari ini siapa yang kita belajar yang pertama? Kalau kita mau hidup kita, keluarga kita benar, keluarga kita menikmati berkat Tuhan, keluarga kita solid, keluarga kita dalam perkenan Tuhan dan menikmati berkat yang dari Tuhan, pastikan, make sure you build the foundation of your family on commitment. Bangun fondasi keluarga Anda berdasarkan komitmen. Nah, komitmennya masalahnya kepada siapa? Waktu saya cari, kalau Anda punya laptop misalnya atau punya HP, Bapak Ibu, HP itu kadang-kadang dibilang sebagai Alkitab digital, HP suci ceritanya. Orang sekarang sudah jarang bawa Alkitab kertas, yang dibawa HP. Nah, kalau Anda cari Alkitab di HP Anda, ada gambar kaca pembesar. Itu namanya tombol search. Kalau Anda cari, Anda pencet tombol search itu, Anda masukkan satu kata, maka semua kata-kata yang ada dalam Alkitab akan keluar ditampilkan di sana. Nah, waktu saya cari, Bapak Ibu, sebuah kata committed, atau komitmen, yang keluar ternyata mengejutkan. Alkitab sama sekali, setebel itu ya, tidak pernah satu kali pun mengatakan commit to your family. Nggak pernah, Bapak Ibu. Kita kadang berpikir, secara hukum dunia kita berpikir, keluarga nomor 1, harus keluarga. Saya nggak menyalahkan, keluarga memang penting. But family is not number 1. God
is number one. Saya kasih Anda sebuah pengertian yang jelas ya. Who you are committed to, kepada siapa Anda berkomitmen, dialah yang akan menentukan rule hidup Anda. Siapa yang Anda komit, dia yang akan menentukan rule hidup Anda. Contoh, kalau Anda nggak bisa komit dengan Tuhan, ya berarti Tuhan nggak bisa menentukan rule hidup Anda. Kalau Anda merasa keluarga sebagai yang pertama, keluarga Anda akan menentukan rule Anda. Mungkin orang akan berkata, loh, Pak, tunggu. Kan kalau kita bawa anak kita ke gereja, ke sekolah minggu, anak kita jadi baik. Kalau kita suami istri, ibadah di gereja, kan pernikahan kita jadi solid. Rumah tangga kita jadi baik. Kalau kita satu keluarga ibadah di gereja, datang ke gereja, kan hidup kita diberkati sebagai keluarga. Yes, but if only, hanya kalau komitmen Anda nomor satunya kepada Tuhan, bukan kepada keluargamu sendiri. Ada beda yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Waktu komitmen kita jatuh kepada keluarga kita, prioritas kita jatuh pada keluarga kita, dibanding prioritas kita jatuh pada Tuhan, sangat besar sekali efeknya, sangat besar sekali impact-nya, dan sangat besar sekali bedanya. Saya kasih contoh. Kalau Anda komitmen pada keluargamu, keluarga Anda yang pertama ya Bapak Ibu ya, Anda tidak akan obey Tuhan, Anda tidak akan bisa taat dengan Tuhan waktu keluargamu nggak bahagia. Saya ulang baik-baik. Kalau Anda komit, prioritas Anda yang pertama adalah keluarga Anda, dan kalau mereka tidak bahagia, Anda tidak mungkin bisa taat dengan Tuhan. Di tempat kami ada sering sekali terjadi kasus yang serupa. Saya ambil satu contoh kasus ya. Mungkin di tempat Anda terjadi juga, atau mungkin Anda salah satu yang terjadi di dalam hidup Anda kisah ini. Suatu ketika di gereja kami, di sekolah minggu kami, sebutlah ada satu anak namanya si A, begitu ceritanya. Si A ini anak sematawayang, anak tunggal ceritanya. Jadi disayang begitu rupa sama orang tuanya. Semua yang dia mau dikasih, dituruti begitu rupa, dimanja begitu rupa. Nah, singkat cerita anak ini mulailah. Karena dia dimanja begitu rupa, berulahlah dia di gereja, di sekolah minggu. Dia berulah, dia pukul temannya. Ceritanya begitu Bapak Ibu, singkatnya. Dia pukul temannya. Lalu sama guru sekolah minggu dihukum, dipunish. Dia nggak boleh ikut kelas, nggak boleh ikut activity. Dia harus minta maaf sama temennya. Anak ini nggak mau. Karena anak ini nggak mau, dia ditaruh di pojokan, di time out ceritanya. Ditemenin sama satu guru sekolah minggu sambil dikasih tahu. Kamu harus ngampunin, kamu harus minta maaf. Kamu harus berani mengaku salah, kamu harus berani minta maaf. Karena itu tanda kita pengikut Kristus. Nah, mereka guru sekolah minggu sudah berusaha. Jadi yang satu dipisahkan ke sono, yang dipukul juga dipisahkan ke sono, dikasih tahu, ayo kamu forgive ya. Kamu harus mengampuni ya, dan segala macamnya. Singkat cerita, anak ini nggak mau minta maaf Bapak Ibu, karena dia nggak terbiasa. Jadi dia singkat cerita sampai kelar, habis sekolah minggu selesai, anak ini keluar, ngadulah ke mama papanya. Aku dihukum, aku dimarahin sama guru sekolah minggu. Dan tebak apa yang orang tuanya lakukan Bapak Ibu. Orang tuanya tidak datang ke guru sekolah minggunya, dia nggak nanya, Miss, kenapa tadi nggak nanya? Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak datang, tidak ada komentar apapun, tiba-tiba hilang lenyap, minggu depan nggak ada lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena komitmen mereka yang pertama bukan pada Tuhan, tapi pada keluarganya. Komitmen mereka, prioritas mereka yang pertama bukan Tuhan, tapi pada anaknya. Waktu anaknya nggak happy, apapun alasannya, tidak peduli penyebabnya, pokoknya nggak happy, mereka memilih untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka memilih pisah, cerai dari Tuhan. Yang penting anakku happy. Mereka berpikir, aku akan cari gereja lain yang bisa bikin anakku happy. Yang kita butuhkan bukan seorang guru pengajar yang membuat kau happy. Anak Anda kalau sekolah di TK atau di SD, saya yakin Pak Bu, tidak ada satu orang guru pun yang akan buat anak Anda happy. Nggak ada. Guru itu nggak ada yang bikin happy. Semua guru bikin stres. Hari ini kita mengalami masa pandemik. Semua orang lagi online sekolahnya, belajar di rumah. Berapa banyak ibu-ibu mulai stres? Berapa banyak orang tua mulai marah-marah di rumah? Ada kasus gara-gara belajar di rumah, orang tuanya nggak sabar ngajarin anaknya, digebukin, mati Pak Bu. Sampai dikubur sama baju seragamnya. Kenapa? Karena stres. Kenapa stres? Karena gurunya memberi tugas. Tugasnya susah, tugasnya banyak, anaknya nggak ngerti, ribut. Jadi Anda jangan berpikir, aku tinggal pindahkan gereja banyak kok, tinggal cari yang mana yang bisa bikin dia happy. Nggak ada Bapak Ibu. Kalau sampai ada yang bikin anakmu happy, Anda sedang masuk dalam lubang buaya, Anda sedang masuk dalam perangkap setan.
Seorang guru tidak mungkin membuat anakmu happy. Seorang guru bertugas untuk mengajar, mendidik, melatih anak kita supaya anak kita jadi baik. Tapi semua akan rusak. Orang tua ini memilih untuk kabur dari gereja karena keluarganya tidak happy menurut mereka. Ini yang akan terjadi waktu kita menaruh keluarga kita sebagai komitmen pertama, sebagai prioritas kita, bukan Tuhan. Tapi kalau kita taruh Tuhan sebagai prioritas pertama kita, Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup kita, Tuhan sebagai komitmen pertama kita, kita akan sadar, kenapa kamu dihukum? Kenapa guru sekolah minggumu begitu? Kita tinggal tanya, Miss, kenapa? Apa yang terjadi? Kalau Anda tahu apa yang terjadi, Anda tinggal decide, apakah itu sebuah didikan yang baik? Apakah waktu anak Anda pukul temannya, guru sekolah minggunya, Anda memilih untuk di stop, dipisahkan, atau di cheer up? Oh, come on, ayo pukul kanan, lebih kencang, lebih kuat. Wah. Nah, yang mana yang Anda mau? Kita semua ngerti yang baik. Tapi masalahnya, prioritas kita, komitmen kita ada di siapa dan ada di mana. Yang kedua, kalau komitmen kita jatuh pada keluarga kita, prioritas kita yang pertama jatuh pada keluarga kita akan melakukan apa yang kita pandang benar, bukan apa yang Tuhan anggap benar. Saya ketemu satu orang, Bapak Ibu. Ini seorang single parent ceritanya. Jadi kami layani dia. Ini seorang bapak, laki-laki. Dia punya anak satu, tunggal. Laki-laki juga. Masih mungkin sekitar junior high school, SMP lah ceritanya. Jadi anak ini kami mau layani, kami ketemu bapaknya, kami juga layani bapaknya akhirnya. Nah, singkat cerita, waktu saya datang ke sana ngobrol-ngobrol, si bapak ini mulai cerita. Saya barusan nonton satu video biru, video porno, sama anaknya, Bapak Ibu, barengan nontonnya. Saya kaget dong. Gimana, Pak? Ini jangan sampai saya salah dengar. Saya barusan nonton video porno sama anakku. Duh, saya kan kaget ya, Bapak Ibu. Kok, kenapa? Lah kan lucu ini. Anak masih SMP, masih junior high school, diajak nonton begitu. Apa ini? Lalu dia bilang, kan nanti, cepat atau lambat, anak ini juga pasti akan nonton sendiri. Jadi daripada dia nonton sama temennya, mending nonton sama aku. Lebih aman di rumah. Dia bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Dan jadi dia berpikir, itu benar. Tapi masalahnya, kehancuran dampaknya seperti apa? Anak sekecil itu dicekoki hal begitu. Secara dunia mungkin itu make sense buat dia. Tapi kan waktu kita mengerti kebenaran, no, it's not make sense. It's ruin your children's life. Menghancurkan hidup anakmu. Tapi masalahnya, waktu prioritas mereka bukan pada Tuhan, mereka nggak peduli nilai-nilai Tuhan. Mereka nggak peduli siapa yang set up the rule. Yang set up the rules dia. I will set up the rules for my family. Ini anak-anakku, terserah aku. Terserah aku mau ngajarnya gimana. Terserah aku mau didiknya bagaimana. Jadi waktu Anda menaruh komitmenmu yang pertama kepada keluargamu, kau menaruh prioritasmu yang pertama kepada keluargamu, rusak, Bapak Ibu. Gereja tidak punya lagi daya, tidak punya lagi kekuatan untuk mengubah. Firman tidak punya lagi kemampuan untuk mengubah hidup kita. Karena kita tidak tunduk di bawah firman itu. Jadi hari ini, your family is not your first commitment. It's not your first priority. Tuhan yang harus jadi prioritas pertama dalam keluargamu. Coba perhatikan ya. Ayat berkata begini. Matius 10:37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ingat baik-baik. Di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang berkata, komitlah kepada keluargamu. Nggak ada, Bapak Ibu. Utamakanlah, dahulukanlah, pertamakanlah keluargamu. Nggak ada. Tapi ini yang dia bilang. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak padaku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan tidak sedang bilang begini, bencilah papa mamamu. Tidak. Bencilah anak laki-laki. Tidak. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Anda baca terjemahan asli bahasa Yunani atau bahasa Ibrani aslinya, ayat ini sebenarnya sedang berkata, kalau engkau mengasihi mereka lebih daripada Tuhan, Anda nggak layak buat dia. Bukan dibenci, hanya comparison saja. Ini bahasa perbandingan. Jadi ada dua, ada orang tua, ada Tuhan. Ada anak, ada Tuhan. Waktu kau mengasihi anakmu atau orang tuamu lebih daripada Tuhan, Anda akan mengalami kehancuran dalam hidup ini. Keluargamu juga akan mengalami kehancuran dalam hidup ini. Waktu kita lebih prioritas diri kita prioritas keluarga kita daripada Tuhan, rusak Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Jadi hari ini saya berdoa, hati-hati Bapak Ibu, baik-baik. Kalau kita bisa prioritas Tuhan yang pertama, komitmen dengan Tuhan yang pertama, saya bilang, siapa yang Anda komit akan menentukan rule.
who you are committed to will determine the rules. Jadi kalau Anda komitmen dengan Tuhan, Tuhan akan menentukan rule hidup Anda. Contoh, saya kasih contoh ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Tuhan, Alkitab kita memberi sebuah rule. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Suami, para bapak, dengar baik-baik. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari tahta kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Waktu kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama kita menempatkan Tuhan sebagai komitmen kita yang pertama, kita akan ngerti, kita akan ikut dengan rule ini. Para bapak, kasihlah istrimu. Kalau tidak, Tuhan tidak mau dengar doamu. Kalau istrimu terluka, istrimu pahit, apa yang kau kerjakan, Tuhan gak bisa berkati. Jadi sadarlah, berkat itu datang bukan karena kerja kerasmu semata, tapi karena ada doa istrimu, ada berkat istrimu, ada peran istrimu. Ini rule-nya. Jadi Anda jangan heran, udah kerja setengah mati, udah banting tulang, kadang side job, tapi kenapa kok susah terus? Bisa jadi karena ini loh Bapak Ibu. Jadi perhatikan para suami, Tuhan is setting up the rules. You must follow it. Untuk mendapatkan apa yang dia janjikan, Anda harus ikuti apa yang dia tetapkan. Yang lain, Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Ini buat suami-suami tetap. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat ini juga berlaku. Suami, kasihlah istrimu. Jadi jangan digebukin. Istrimu bukan sansakmu. Jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan dicemooh, karena dia adalah istrimu, orang yang kau kasih, orang yang kau pernah janji di hadapan Tuhan, suka, duka, sakit, atau tidak, sehat, gembira, dan sedih, aku tetap mencintai dia sampai maut memisahkan. Orang yang kau pilih sendiri Bapak Ibu. So love her. Dan kepada istri, Tuhan berkata, hormatilah suamimu. Jangan mengecilkan dia, jangan merendahkan dia, jangan menghina dia. Hormatilah. Karena itu yang Tuhan mau kerjakan. Dan itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Tuhan is setting up the rules. Jadi, kalau Anda mau hidup diberkati, para istri, hormatilah suamimu. Memang suami kita tidak selamanya sempurna, tapi hormatilah. Tuhan nggak bilang, kalau dia sempurna, hormatilah ya. Kalau dia bagus, hormatilah ya. Tidak, Bapak Ibu. Hormatilah suamimu. Efesus yang lain, 6 ayat 1. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, perhatikan anak-anak. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau Anda mau hidup umurmu panjang, bukan vitamin yang diminum, bukan makan mahal yang dimakan, tapi hormatilah ayahmu, ibumu. Kita, walaupun kita sudah gede, kita sudah punya anak, kita sudah berkeluarga, kalau Anda masih punya orang tua, hormatilah orang tuamu, sebab itu yang akan membuat umurmu panjang di bumi dan baik keadaanmu. Jadi kalau Anda mau hidup Anda diberkati, hidup Anda baik, respect your parents. Kalau Anda nggak respect your parents, jangan harap hidup Anda juga diberkati. Kenapa? Ini rules-nya. Jadi kita harus ngerti, rule of the game dari hidup ini sudah di set up. Masalahnya, waktu Anda tidak bisa komit dengan Tuhan, Anda tidak berikan prioritas pertama buat Tuhan, Anda nggak akan ikuti rule yang ditetapkan. Anda akan ikuti rule yang kau tetapkan sendiri. Dan ini jadi masalah besar. Kita kehilangan berkat, kita kehilangan perkenanan, kita kehilangan kemuliaan, kita kehilangan semuanya karena kita salah mengikuti rule. Coba satu lagi ya. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Para bapak, para orang tua, jangan gampang menghajar anakmu, menggebuk anakmu, memarahi anakmu, mencemooh anakmu, membangkitkan amarah dalam hati anakmu. Jangan. Para bapak harus penuh kasih, full of love. Itu kata Tuhan. Suatu ketika seorang komedian terkenal dari Amerika, Bill Cosby, dia pernah berkata begini. Dia ngomong sama, dia itu sering mengancam anaknya. Jadi kalau anaknya nakal, dia ancam Bapak Ibu. Dia berkata begini, I'm the one who bring you into this world. Aku orang yang membawamu ke dalam dunia ini. I can take you out. Aku juga bisa mengeluarkan kamu dari dunia ini. Intinya, kamu lahirkan karena aku. Aku yang membuat kamu lahir di bumi ini. Jadi kalau waktu aku punya kuasa untuk mendatangkan kamu, melahirkan kamu, aku juga punya kuasa untuk membinasakan kamu. Itu kata manusia dunia, Bapak Ibu. Tapi kata firman tidak. Para bapak full of love.
Jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Kasihilah mereka, perlakukanlah mereka seperti orang manusia yang punya hati, punya perasaan, punya harga diri, have a dignity, punya kebutuhan untuk dihormati, punya kebutuhan untuk dipuji, punya kebutuhan untuk dikasihi. Perlakukan mereka dengan baik. Anakmu itu bukan bonekamu. Anakmu bukan pelampiasan, bukan samsak hidupmu yang bisa kau marah-marah sesuka hati hanya karena mereka tidak berdaya dan tidak bisa melawanmu. Ini adalah rules yang Tuhan set up dalam hidup ini. Dan perhatikan, semua rule yang di set up Tuhan memang tidak semuanya enak untuk dilakukan. Dan tidak semuanya kita kepingin melakukannya. Enggak Bapak Bu, jujur ini ngomong, tidak semuanya kita rela. Oh, enak, good, aku akan lakukan. Tidak. Banyak kali kenyataan kita susah melakukannya. Banyak kali kenyataannya kita tidak kepingin melakukannya. Waktu istri dibilang, hormatilah suamimu. Kalau suaminya benar itu mah gampang, Bapak Ibu. Tapi kalau suaminya begajulan, berantakan, untuk menghormati dia, wah itu sebuah pilihan dan pengorbanan dan keputusan yang berat sekali. Waktu seorang suami disuruh mengasihi istrinya, kalau istrinya baik, gampang, Bapak Ibu. Tapi kalau istrinya berantakan di luar, dia main sana main sini, wah ngawur-ngawuran, susah, Bapak Ibu. Tapi perhatikan, waktu walaupun tidak semua dari perintah ini, rule ini kita mau, kita kepingin, kita sukai, tapi waktu kita menaruh prioritas kita yang pertama dengan Tuhan, komitmen kita yang pertama dengan Tuhan, kita pasti tetap akan berusaha melakukan itu. Kenapa? Karena komitmennya dengan Tuhan. Waktu Anda memilih menjadi pengikut Kristus, waktu Anda memilih jadi seorang Kristen, itu berarti Anda sedang tanda tangan kontrak seumur hidup. Tidak ada U-turn, nggak ada turning back, nggak bisa balik. Jadi waktu Anda tanda tangan kontrak, Anda memilih aku jadi pengikut Kristus, aku jadi anak Tuhan, aku jadi orang Kristen, Anda sedang berkata, semua dalam hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Mobilku bukan milikku lagi, uangku bukan milikku lagi, rumahku bukan milikku lagi, istriku, suamiku bukan milikku lagi, anak-anakku bukan milikku lagi, semuanya milik Tuhan. Dan semua itu dititipkan ke saya. Nah, perhatikan sekarang. Kalau Anda ngerti ini, bahwa semua titipan Tuhan, semua dari itu punyanya Tuhan, apakah Anda berani gebukin anakmu? Itu titipan. Kalau sampai yang punya, Tuhan ini yang punya datang, lalu dia lihat, kenapa anak yang kutitipkan padamu bonyok semua? Kenapa anak yang kutitipkan padamu kok giginya rontok? Kenapa dia nangis terus? Anda mau jawab apa, Bapak Ibu? Kita berani gebukin anak kita, hajar anak kita habis-habisan, maki dia habis-habisan. Kenapa? Karena kita pikir, dia anakku, terserah aku mau ngapain, terserah aku dong. Cara aku didik, terserah saya. Mau-mauku, sesuka hatiku, aku bapaknya. Salah. Ini yang jadi momen kesalahan fatal bagi banyak orang Kristen. Karena kita berpikir kita yang pegang kendali. No. Ini yang terjadi waktu kita menaruh prioritas kita yang pertama kepada keluarga kita, kepada diri kita sendiri. Taruhlah prioritasmu pada Tuhan. Kita akan mengerti. Para bapak, kalau kau tahu bahwa istrimu itu punya Tuhan, dan Tuhan titipkan padamu untuk dijaga seumur hidupmu, beranikah kau gebukin dia? Berani kau jambak dia? Berani kau tendang istrimu? Kalau sampai yang punya, bapaknya datang, lalu dia tanya, apa yang kau lakukan pada anakku, istrimu itu, sampai dia begini, Anda mau jawab apa? Rusak hidup kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan jadi musuh kita, tidak ada siapapun dan apapun yang bisa menolong kita. Halo? Jadi hari ini, saya berdoa baik-baik. Mengertilah rule-nya. Set the foundation of your family based on commitment to God. Dengan Tuhan. Bukan kepada keluargamu, bukan kepada dirimu, tapi kepada Tuhan. Yang kedua, build the foundation of your families based on God's help. Berdasarkan pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dalam bahasa Inggris dia berkata begini, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Dalam kata lain dia berkata begini, if you commit to God, kalau Anda menaruh komitmen Anda pertama pada Tuhan, prioritas pertama Anda pada Tuhan, if you put God first, God will put you first. Di dunia ini ada satu konsep yang salah sekali, Bapak Ibu. Orang suka berkata begini, Tuhan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. God will help
those who help themselves. Wrong. Salah besar. It's not biblical. Tidak ada di dalam Alkitab kita kata-kata itu. Tuhan tidak akan menolong orang sekalipun dia menolong dirinya sendiri. God will help those who honor Him and put God first in their lives. Tuhan hanya akan menolong orang yang menghormati Dia dan menaruh Tuhan di tempat yang pertama dalam hidupnya. Itu yang benar. Hari ini banyak orang bisa punya masalah. Keluarga kita bisa punya banyak pergumulan. Suami istri bisa ribut berat. Suami istri bisa hampir cerai atau mungkin sudah cerai bahkan. Mungkin Anda sedang single parent, single mom, single dad. Saya mau beritahu sesuatu buat Anda. Kalau itu sudah terjadi, ya terjadi. Mau apa lagi? Tapi saya mau beritahu sesuatu buat Anda. Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Tuhan mau menolong orang yang menghormati Dia dan menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidupnya. God will help those who honor Him and put God first in their lives. Bukan orang yang sekedar menolong dirinya sendiri, tapi orang yang menghormati Tuhan. Itu akan jadi sebuah perbedaan yang besar, Bapak Ibu. Saya percaya begini. Semua orang di dunia ini, semua orang tua di dunia ini, mau Kristen atau nggak Kristen, nggak peduli, Bapak Ibu. Semua orang di dunia ini pasti kepingin yang terbaik buat anaknya. Pasti. Mereka kepingin anaknya, mereka akan berjuang apapun yang diperlukan supaya anaknya bisa makan layak. Mereka akan berjuang supaya anaknya bisa sekolah. Mereka akan berjuang supaya anaknya bisa dapat kesehatan. Mereka akan berjuang supaya nanti anaknya gede bisa dapat pekerjaan yang layak. Mereka berjuang begitu rupa supaya nanti anaknya bisa menikah dengan orang yang baik. Mereka akan berjuang begitu rupa supaya nanti anak cucu mereka bisa terawat dengan baik. Mereka akan berjuang begitu rupa, orang tua akan nabung begitu rupa supaya nanti waktu mereka mau mati, waktu sudah berganti generasi, anaknya sudah beranjak dewasa, mereka bisa kasih sesuatu, warisankah atau apakah kepada anaknya supaya hidup mereka terjamin. Mereka akan berjuang. Dan ini jadi masalah besar. Waktu kita berjuang, kita sedang mengajarkan kepada anak kita to rely, untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Fight for your life, fight for your future, fight for your family, fight for your marriage, fight for your children, fight for everything. Perjuangan kita tidak akan menghasilkan apapun, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan, percuma. Ingat firman berkata, sia-sia orang yang bangun pagi, pulang malam kalau bukan Tuhan memberkatinya. Sia-sia orang yang membangun kota kalau bukan Tuhan yang menyertainya. Percuma. Must understand who set up the rules. Who you are committed to, kepada siapa Anda komitmen, Dia menentukan rule-nya. Jadi harus tahu, Tuhan menetapkan sebuah rule, dan kita harus sadar rule-nya apa. Salah mengikuti rule, ya salah, Bapak Ibu. Kita main sepak bola. Rule-nya berkata, masukkan bola ini ke gawang lawan pakai kaki atau pakai kepala. Kalau kita bilang pakai tangan mau apa, terserah saya, dan yang penting kan masuk. Ya, masuk sih masuk, Bapak Ibu. Tapi kan nggak dihitung. Anda lakukan 2 kali, kartu kuning, 3 kali keluar dari pertandingan. 4 kali, di satu tim lama-lama. Kenapa? Karena nggak ngerti rule. Jadi hari ini set up the rule. Harus tahu, hidup ini bukan masalah perjuangan kita saja, Bapak. Kita memang harus berjuang, tapi perjuangan kita harus dengan Tuhan. Build the foundation of your family based on God's help. Suatu hari anak saya yang kecil, Levi, dia ini pengen naik sepeda, Bapak. Sepedanya kejepit ceritanya. Jadi ada sepeda lain, sepeda cicinya ada di situ, ada motor saya. Jadi kejepit lah di tengah-tengah sepeda dia. Lalu dia berusaha angkat, dia pengen keluarin karena dia pengen naik sepedanya. Dia keluarin, dia angkat, begitu Pak, nggak kuat, Bapak. Dia jerit-jerit, Lalu saya nanya dong, saya nanya, kamu sudah sekuat tenaga atau belum? Angkat dong. Dia bilang, sudah, ini udah sekuat tenaga, aku udah nggak kuat lagi, nggak bisa. Saya bilang dengan dia, no, you're not. Kamu belum sekuat tenagamu. You haven't asked for my help. Kamu belum minta bantuanku. Kamu masih punya kekuatan. Kamu masih punya kemampuan lebih. Walaupun bukan dari dirimu sendiri. Ada aku, papamu, bapakmu. Aku mampu tolong kamu. All you need to do is ask for my help. Lalu anak saya lihat saya, dia bilang, ya, help me then. Ya, karena dia ngomong help me, I help him. Saya angkat, dan bagi seorang dewasa seperti saya, ngangkat sepeda anak kecil kan gampang, Bapak Ibu. Biarpun kejepit tetap gampang. Saya angkat satu tangan, keluarin, saya taruh, saya kasih dia, ini, mainlah. Lalu dia bilang, wow, thank you, Dad. You are superhero. If you are here with me,
I will be alright. Dia ngomong, kamu hebat, Dad. Kamu seperti seorang pahlawan. Kalau kamu ada bersama-sama aku, hidupku pasti baik-baik saja. Dan waktu dia bilang itu, saya mulai sadar. Hal yang sama berlaku juga buat kita dengan Tuhan. Kita kadang berusaha struggling, memperbaiki hidup kita sendiri. Keluarga kita berantakan, istri kita berantakan, suami kita berantakan. Kita berusaha sekuat tenaga kita sendiri, berjuang sendiri untuk memperbaikinya. Kita tahan hati, kita tahan air mata, kita tahan semuanya, berusaha sendiri untuk mengubah keadaan. Nggak bisa, Bapak. Anak saya berusaha keluar sepeda sendiri, nggak bisa. All he need to do is ask for my help. His father's help. Apa yang harus kau lakukan satu hari? Mintalah pertolongan pada Tuhan Bapa kita. Dia sanggup, dia mampu, dan dia mau mengubah hidup Anda dan saya. Hari saya berdoa baik-baik. Jangan berjuang sendiri, Bapak. Perjuangan Anda bukan cuma sendiri, perjuangan Anda dengan Tuhan, bersama Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan, rumah-rumah tangga kita yang berantakan bisa pulih. Bersama Tuhan, keadaan kelam sekalipun bisa pulih saat Tuhan ada dengan kita. Jadi hari saya berdoa, jangan lagi berjuang sendiri. Ingat, Ulangan pasal 6 ayat 7, dia berkata begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apa yang diajarkan Bapak Ibu? Apa yang disuruh membicarakannya apa? Ternyata yang disuruh bicarakan adalah, ajarkanlah kepada anakmu untuk minta tolong pada Tuhan. Dia akan membawamu masuk ke dalam negeri yang telah dijanjikan. Dia akan membawamu untuk menempati rumah-rumah yang terisi dengan barang-barang baik tapi tidak kau isi. Kau akan menempati sumur-sumur yang melimpah tapi tidak kau gali. Kau akan menikmati tanaman-tanaman, taman-taman zaitun dan segala macam yang tidak kau tanami. Kau akan menikmati semua yang baik karena Tuhan menolongmu, karena Tuhan menyediakannya bagimu. Itu yang harus kau ajarkan. Nah, bagaimana ngajarinnya? Bagaimana ngajarin anak kita untuk memprioritaskan Tuhan, untuk komit dengan Tuhan? Bagaimana ngajarin anak kita untuk minta tolong pada Tuhan? Dengan cara Anda dan saya menghidupinya. Anak kita adalah seorang pendengar yang buruk, tapi dia seorang peniru yang baik. Kalau Anda suruh dia, anak kita ya, makan, lama Bapak Ibu. Mandi, kadang lari, ntar kemana, lama. Bisa berantem, suruh mandi, bisa ribut. Kita suruh dia belajar, wah nggak karuan rasanya. Disuruh melakukan yang baik, susah. Tapi begitu dia lihat TV, wah langsung ditiru. Waktu dia lihat Anda maki-maki, dia niru Bapak Ibu. Anak kecil itu peniru yang baik, tapi pendengar yang buruk. Jadi cara mengajar anak kita, bukan dengan kata-kata, bukan dengan teoritis indah. Oh nak, kau harus berdoa ya? Tidak. Waktu Anda punya masalah, waktu Anda punya pergumulan, berdoalah kepada Tuhan, minta tolong dengan Tuhan. Dan lihat nanti, waktu anakmu punya masalah, waktu dia mengalami pergumulan yang sama, dia juga akan berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya melakukan yang sama. Tapi waktu Anda lagi dalam pergumulan, keadaan susah, Anda banting-banting barang, maki-maki orang, teriak-teriak, pukul istri dan segala macam. Suatu hari dia akan melakukan yang sama. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya melakukan itu. So hari ini, keyword kita bukan berjuang hidup ini. Jadi jangan proud waktu seorang single mom, single dad berkata, aku berjuang diriku sendiri, seorang diri membesarkan anakku. No. Anda akan gagal. Kau akan fail. Sekalipun kau mungkin berpikir, buktinya anakku berhasil gede. Ya gede sih, gede. Tapi apakah dia jadi orang yang benar atau tidak? Hati-hati, saya akan berkata, you will fail no matter what. Tanpa Tuhan, tidak mungkin kita berhasil, Bapak. Tidak mungkin. Anda perlu Tuhan. Perhatikan Yusuf. Suatu ketika, Yusuf itu orang yang dikasih mimpi dengan terpilih lah ceritanya. Tapi kenyataan hidup berubah. Dia digebukin sama saudaranya, dibuang dalam sumur. But one day, suatu hari, Tuhan kirimkan pedagang-pedagang Midian datang dan beli dia jadi budak. Satu hari, one day, dia bawa dari sumur itu, orang Midian ini bawa ke rumah Potifar. And one day, satu hari kejadian, dia masuk ke istana Potifar, jadi pelayan di rumah Potifar. And one day, suatu hari, Tuhan izinkan dia masuk ke penjara. One day, Tuhan izinkan suatu hari, dia ketemu dengan juru roti, juru minuman. And one day, suatu hari yang lain, one special day, Tuhan keluarkan dia dari penjara
ketemu dengan Firaun, dan dia jadi orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh Mesir. One day, suatu hari nanti, nggak tahu kapan, one day, it's gonna be your day. One day, God will raise you up. Tuhan akan angkat hidupmu. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. One day. Masalah kita cuma satu. Kita nggak tahu kapan. When that one day will come. Hanya itu yang kita nggak tahu. Tapi kita tahu pasti. That one day is surely come. Pasti datang. Kita hanya perlu sabar menunggu. Makanya kita menulis, orang yang sabar jauh lebih daripada orang yang merebut kota. Orang yang sabar. Bukan orang yang kuat. Bukan orang yang pintar. Bukan orang yang banyak doa. Bukan orang yang sabar. Jauh lebih daripada mereka yang merebut kota. One day. Sabar Bapak Ibu. Kalau hari ini kau merasa hidupmu berantakan, hidupmu susah, hidupmu rusak, kau mungkin sedang stres, depresi, kau merasa hidup ini berat, kau single mom, single dad, atau rumah tanggamu rusak berantakan, mungkin kau sedang dialami perceraian, rumah tanggamu, orang tua dan anak berantakan, mertua dan menantu berantakan. Saya berdoa baik-baik. One day, when you ask for God's help, Dia akan tolong, Dia akan pulihkan, Dia akan ubah hidup Anda dan saya. One day, it's gonna be your day. One day, it's gonna be my day. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang sanggup menggagalkan satu hari itu untuk kita menerima kemuliaan kita. Be patient, bertahanlah sampai one day itu tiba, Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya akan ceritakan sebuah kisah buat Anda, Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang pemain sirkus, pemain akrobat. Dia ini bidangnya adalah jalan di atas tali. Jadi dia bentangkan satu tali baja menyeberangi Niagara Falls. Lalu dia undang wartawan, dia undang para orang-orang untuk lihat, penonton untuk lihat performance-nya dia. Dia jalan pakai kayu, dia jalan melintasi Niagara Falls sampai ke ujung bolak-balik, Bapak Ibu. Wah, orang tepuk tangan. Orang yang merasa, yang awalnya berkata nggak mungkin ini anginnya akan dia lewati, satu kali ujung lagi pulang pergi, 2 kali, orang mulai berkata, wah hebat ternyata, hebat banget. Lalu dia ganti, yang awalnya dia pakai penyeimbang, pakai tali, tongkat, dia ganti pakai gerobak, Bapak Ibu. Jadi gerobaknya dia dorong melewati tali juga, tali baja itu. Dia lewati 1 kali, dia lewati 2 kali. Orang ngomong, wah hebat, top banget. Ini orang luar biasa memang. Lalu si pemain sirkus ini bertanya, aku sekarang bertanya, percayakah Anda bahwa aku bisa lewati ini lagi, tali ini lagi, dengan gerobak yang sama? Bisa nggak kira-kira? Lalu penonton bilang, bisa. Tadi sudah 2 kali, bisa. Kalau 2 kali bisa, ketiga pasti bisa. Lalu dia nanya lagi, kalau Anda percaya aku bisa melakukannya lagi, aku butuh seorang volunteer. Siapa yang mau naik ke dalam gerobak ini? Jalan bersamaku, kita lewati tali ini. Nggak ada yang mau, Bapak Ibu. Orang bilang, wah jangan guyonan ini, kalau mati gimana, kalau gagal gimana. Padahal tadi mereka berkata, bisa, pasti bisa. Karena sudah terjadi, sudah terbukti. Tapi begitu mereka disuruh menjalaninya langsung, nggak berani, nggak bisa. Tiba-tiba ada anak kecil, Bapak Ibu. Dia ngomong, aku mau. Dia naik, nggak banyak ngomong, dia naik ke dalam gerobak, lalu didoronglah sama pemain sirkus. Mereka berdua, anak kecil di dalam gerobak, dia mulai jalan, Bapak Ibu. Melintasi Niagara Falls sampai ujung sana dan kembali lagi ke sini. Wah, orang tepuk tangan luar biasa, Bapak Ibu. Lalu orang mulai bertanya, kok bisa anak itu berani ya? Kok bisa? Hebat banget ini anak. Lalu salah satu orang di antara kerumunan itu berkata, loh, you didn't know? That's her father. Itu bapaknya. Yang bawa dia itu bapaknya. Ya dia percaya. He trust his father. Dia percaya pada papanya. Makanya dia berani naik. Hari ini, if you trust your father in heaven, kalau kau percaya pada Bapamu di surga, bukan sekedar kata-kata ya. Bukan sekedar status, oh Kristen, Yesus Tuhan kita, Bapa kita. Sungguh-sungguh kau percaya. Kalau kau sungguh-sungguh percaya, dia akan bertindak. Dan dia sanggup bertindak. Dan dia mampu bertindak. Dan dia mau bertindak untuk mengubah hidup Anda dan saya. Hari ini, ubah komitmen kita. Ubah prioritas kita. Kita bisa mengubah keluarga kita. Kita bisa mengubah keadaan kita. Waktu kita menaruh komitmen kita yang pertama kepada Tuhan. Waktu kita menaruh prioritas kita yang pertama kepada Tuhan. Kita bisa mengubah keadaan kita. Kita bisa mengubah anak-anak kita. Kita bisa mengubah rumah tangga kita.
Kita bisa mengubah hubungan suami istri kita. Kita bisa mengubah hubungan orang tua dan anak kita. Kita bisa mengubah hubungan menantu dan mertua kita. Waktu kita membangun rumah tangga ini berdasarkan pertolongan Tuhan. Bukan perjuangan manusia sendiri. Bukan dengan gagah kuatmu. Tapi dengan kemuliaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Anda dan saya, kita lebih daripada pemenang. Saya berdoa di sungguh-sungguh. Percaya Bapak. Panggil dia. Cari dia. Dan saya berdoa akan ada banyak kesaksian. Bagaimana Anda akan melewati pergumulan hidup ini, perjuangan hidup ini. Bagaimana keluarga-keluarga kita akan dipulihkan. Keluarga-keluarga kita akan mengalami perubahan total, restorasi total. Karena Tuhan turut campur di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah di GBI Kayalim. Kami mengundang minggu depan untuk kita bersama beribadah kembali jam 10 pagi. Tema minggu depan adalah Church to City, dengan judul Berdampak di Pekerjaan atau Sekolah. Khotbah-khotbah bisa didengarkan melalui YouTube channel GBI Kayalim. Pengajaran tentang perjanjian baru, Kayalim Logos, akan diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Komsel GBI Kayalim juga akan diadakan secara online setiap hari Kamis jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Follow akun sosial media kami untuk mengetahui update dan juga untuk mendengarkan khotbah. Persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI Kayalim. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. Terima kasih telah mengikuti Kayalim News pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya undang Anda, kita sama-sama katakan amin yang keras setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan di buat Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang-orang yang memberi bukan meminta-minta. Biar kami jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan